Kalau sesuatu itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenapa pada proses terakhir pemakaman Pak Yazid Jawas kalian masih melanggarnya, wahai orang-orang Wahabi? Ini Rasulullah yang melarang, nabimu yang melarang, bukan kiai, bukan ustadz, bukan siapa-siapa yang melarang, nabimu. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Apa yang diambil milik Allah dan apa yang diberikan juga milik Allah Azza wa Jalla. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semuanya ada waktunya. Tinggal kita sekarang yang hidup berbuat baik kepada yang meninggal dunia sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini yang akan sampai kepada si mayit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mempraktikkan sesuatu amal ibadah yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Maka sehebat apapun niat baik kita untuk si mayit, tetapi praktek kita tidak benar, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa. Ya, pada waktu itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang melewati kuburan dan Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dia memakai sendal dalam kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, wahai orang yang memakai sendal, ya lepaslah sendalmu. Kemudian tiba-tiba laki-laki tersebut melihat ke belakang atau menoleh, ternyata yang melarangnya adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melepas sendalnya dan kemudian dia lempar. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya tidak bolehnya atau terlarangnya seseorang memakai sendal ketika dia masuk ke dalam kuburan. Dan juga di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat bagaimana bersegeranya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyambut dari perintah Rasul. Ya setelah dia melihat yang melarang dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pikir banyak. Dia nggak mengatakan ya Rasulullah, kenapa nggak boleh ya Rasulullah? Karena saya nggak boleh langsung mengamalkan sesuatu sampai saya mengetahui hikmahnya. Kalau saya belum tahu hikmahnya ya Rasulullah, saya nggak mau mengamalkannya. Ini adalah agama orang-orang hari ini. Ya, setiap datang sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada saja yang dikiyah, tahu kiyah? Ada saja yang dikiyah, ada saja alasan, ada saja argumentasi yang intinya yang menolak hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau kita yang mengerjakan, maka habislah kita diserang oleh orang-orang Wahabi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Tetapi ketika mereka sendiri yang mengerjakannya, ya begitulah. Padahal jelas Ustadz Haris Abu Naufal sudah menyatakan bahwa ini perkara yang dilarang oleh Rasul, perkara yang terlarang. Yang melarangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memakai sandal di kuburan. Tapi kenapa jamaah yang mengantar kepergian Pak Yazid Jawas untuk selamanya ini kok tidak mengindahkan larangan Nabi? Kata Pak Haris Abu Naufal, sahabat ketika tahu bahwa yang melarang Nabi, yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dilemparkannya sandal itu, langsung dilepaskannya sandal itu. Kenapa? Tidak mau tahu apa hikmahnya, apa-apanya. Pokoknya kalau sudah itu larangan Nabi, maka sahabat langsung bersegera. Beda dengan orang sekarang, termasuk pengantar jenazah Pak Yazid Jawas ini. Ya sebenarnya seperti ini. Kalau orang-orang Wahabi memahami hadis hanya berdasarkan otak dan keinginan serta kemauannya sendiri tanpa kaul-kaul ulama, ya akhirnya menciptakan mazhab sendiri yang benar hanya dirinya sendiri. Maka sudah banyak kita temui di kolom komentar ataupun di video-video mereka ketika pendapat mereka bertabrakan dengan pendapat orang-orang NU, maka yang disalahkan adalah orang NU. Sekalipun orang NU itu berdasarkan terhadap pendapat-pendapat ulama, terhadap pendapat-pendapat 4 mazhab. Tetapi ketika pendapat mereka bertabrakan sesama ustadz-ustadz mereka, maka mereka langsung bilang itu khilafiyah.
Buset kalau seperti ini. Kalau sesama kelompok mereka katakan khilafiyah, tapi kalau dengan kelompok lain sekalipun dengan Imam Syafi'i, maka jelas-jelas mereka berkata bahwa mereka lebih tahu dari Imam Syafi'i dalam hal itu. Asik, buset kalau seperti ini pemahaman mereka itu. Maka benarlah seorang ulama itu mengatakan al hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis ini memang menyesatkan kalau ditelan mentah. Kalau tanpa berdasarkan penjelasan dari ulama, Anda memahami hadis secara otodidak, Anda memahami hadis dengan terjemahan dicerna oleh Anda sendiri, oleh otak Anda sendiri, maka ini mudillatun, akan menyesatkan. Dirinya sesat, maka akan menyesatkan terhadap orang lain. Makanya kalau memahami nas, memahami Al-Quran, memahami hadis harus berdasarkan penjelasan dari para ulama, bukan hanya jargon. Bahwa mereka memahami Al-Quran dan hadis ini berdasarkan pemahaman salaf, berdasarkan pemahaman sahabat. Kenyataan mereka itu memahami Al-Quran dan hadis hanya sesuai dengan kehendak otak mereka sendiri. Nah, kembali lagi ke sandal. Wahai orang-orang Wahabi yang mengantar jenazahnya Pak Yazid Jawas yang pakai sandal itu, apa kata Pak Haris Abu Naufal itu? Dengarkan ya, ini yang melarang Nabi. Yang melarang nabimu. Dan lagi kalau kita ikuti mizan Qudsiyah, sebaik apapun Anda merawat dan melakukan prosesi pemakaman terhadap yang meninggal dunia, tapi kalau salah melanggar syariat, ya nggak akan diterima, nggak akan sampai ke mayat. Kamu itu melanggar syariat, melanggar perintah Nabi dengan memakai sandal ke kuburan. Ingat, jangan memakai sandal ke kuburan karena yang melarang Rasulullah. Ngerti anak-anak? Ya, yang terakhir, mudah-mudahan kita semua dan seluruh keturunan anak cucu kita diselamatkan dari paham-paham yang menyimpang, paham yang merasa benar sendiri, paham yang ketika mereka berselisih sesama mereka katakan itu khilafiyah, paham yang ketika mereka berselisih dengan kelompok lain maka mereka katakan kelompok lain yang salah, kelompok lain yang bid'ah, kelompok lain yang dhalalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari paham-paham yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.